Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus Subang. Jadi buat kalian yang mungkin masih ada yang nggak ngerti sebenarnya kayak gimana sih jalan cerita dan kronologi lengkap soal kasus ini. Nah, jadi di sini kita bahas nih dari awal mulanya, kronologinya. Ini langsung aja kita bahas yang aku bisa. Yosep Hidayah yang berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai PNS di Sisko Angkatan Udara yang berada di Lembang, Bandung. Sejak kecil, Yosep ini udah hobi main golf karena saat itu orang tuanya emang punya lapangan golf yang ada di wilayah Lembang, Bandung, di mana tempat dia dibesarkan. Setelah dewasa, Yosep ini bekerja sebagai kontraktor proyek yang ada di wilayah Subang, Jawa Barat. Sampai akhirnya dia pun nikah sama Tuti dan menetap di kota Subang. Dari Tuti, akhirnya dia pun punya dua anak. Yang pertama yang bernama Yuris dan anak kedua yang bernama Amel. Yang awalnya kehidupan keluarga mereka bahagia, nggak ada masalah apapun. Tapi sejak tahun 2000-an, Yosep ini mulai senang main perempuan dan juga mulai sering bertengkar dengan Tuti, bahkan di depan anak-anaknya, yang saat itu anaknya padahal masih kecil. Terus setelah ini, tepatnya di tahun 2009, Yosep ini nikah siri dengan seorang janda beranak dua yang bernama Mimin, yang juga tinggal di wilayah Subang, yang mana Mimin ini tinggal dengan kedua anaknya yang berasal dari suami sebelumnya, yang bernama Arigi dan Abi. Nah, jadi sejak ini juga Yosep pun kadang tinggal di rumah Tuti dan kadang juga nginap di rumah Mimin yang sebagai istri mudanya. Yang emang sejak awal Tuti pun tahu dan nerima kalau Yosep saat itu udah punya istri muda yang dia nikahin secara siri. Bahkan saat itu kedua istrinya pun bisa akur, bahkan Mimin si istri mudanya sampai kenal baik juga dengan Amel yang merupakan anak Yosep dari Tuti. Masih di tahun yang sama, tepatnya di tahun 2009, Yosep dan Tuti mendirikan yayasan yang mereka namakan dengan Bina Prestasi Nasional, yang mana di yayasan itu ada SMP dan SMK-nya yang berada di wilayah Serang Panjang, Kota Subang, yang mana yayasan ini juga itu didirikan di tanah warisan milik Tuti. Sejak ini Yosep pun mulai fokus bekerja di yayasan ini, yang mana di situ Yosep ini menjabat sebagai dewan pembina di yayasannya, sedangkan Tuti menjabat sebagai bendahara. Bahkan mereka juga menjadikan Mimin sebagai sekretaris di yayasan ini, dan banyak juga teman, saudara, dan kerabat mereka yang juga dijadikan staf di yayasan ini, yang mana aku juga belum nemu info mengenai siswa fiktif yang sebagai sisi gelap di soal yayasan ini, tapi nanti bakal aku jelasin. Terus setahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, Yuris, anak pertama Yosep ini dari Tuti yang saat itu udah dewasa, akhirnya dia pun diangkat jadi ketua yayasan ini. Sejak ini juga Tuti dan Mimin mulai enggak akur, yang ngebuat masalah keuangan di yayasan mereka juga jadi berantakan. Karena ini di tahun 2013 Mimin pun akhirnya dipecat dari yayasan itu, dan sejak ini juga mereka pun jadi sering banget bertengkar sampai Tuti itu sempat merasa kesal sama Mimin cuman karena mobil Alphard mirip keluarganya dipakai Mimin ini. Terus di tahun 2020, Amel yang merupakan anak kedua Yosep dan Tuti akhirnya menjadi sarjana manajemen lulusan dari Unicom atau Universitas Komputer Indonesia yang ada di Bandung. Setelah lulus kuliah, Amel pun langsung diangkat menjadi sekretaris di yayasan milik keluarganya ini dengan gaji 10 juta per bulan, yang mana ini emang impian para fresh graduate. Tapi sejak Amel kerja di yayasan ini, Amel juga bener-bener serius membangun manajemen yayasannya, bahkan secara tegas, saking tegasnya yang masih di tahun pertama dia menjabat sebagai sekretaris, dia langsung berselisih dengan bapaknya sendiri, karena saat itu Amel ini dengan tegas menolak permintaan Yosep yang mau mencairkan dana milik yayasannya cuman untuk beli motor NMAX untuk keperluan pribadinya. Sampai ini pun sempat jadi masalah di keluarga mereka, yang akhirnya karena ini Amel pun terpaksa ngalah dan membiarkan bapaknya si Yosep ini untuk menyairkan dana yayasannya untuk keperluan pribadinya. Dan masalah soal uang yayasannya pun selalu jadi perpecahan di keluarga mereka karena sikap boros Yosep ini yang selalu menggunakan dana yayasan untuk keperluan pribadinya. Di tanggal 18 Agustus tahun 2021 ini benar-benar hari yang mencengkam di Subang, karena Tuti dan Amel tiba-tiba ditemukan yang udah nggak bernapas lagi di dalam mobil Alphard milik keluarga mereka yang terparkir di garasi rumah mereka. Dalam kondisi rumahnya pun saat ditemukan udah berantakan dan banyak genangan air dan banyak juga bercak merah yang ada di lantai bagian belakang rumahnya, yang saat itu emang mengagetkan semuanya, khususnya keluarga mereka, terutama saat itu Yosep yang kelihatan kaget dan histeris saat istri dan anak
anak perempuannya ditemukan dengan kondisi kayak gitu, yang mana saat kejadian Yosef ini mengaku kalau dia emang sedang nggak ada di rumah. Nah, jadi kayak ginilah pengakuan Yosef ini. Jadi sehari sebelum kejadian, tepatnya di hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021, di malam harinya Yosef ini sedang di rumah Tuti. Dia ini pamit ke Tuti kalau dia mau nginap di rumah istri mudanya, yaitu rumah Mimin. Nah, di situ Tuti pun ngizinin karena itu memang aktivitas biasanya. Setelah Yosef pergi, di rumah cuma ada Tuti dan Amel yang sedang beraktivitas kayak biasanya di kamar mereka masing-masing. Nah, tapi terkadang di rumah mereka juga ada Danu. Nah, jadi Danu ini ponakannya Tuti yang emang sejak dia masih kecil dia emang sering main dan nginap di rumah mereka. Bahkan Tuti pun sampai nyokolain Danu. Nah, jadi Danu ini emang udah mereka anggap kayak anak mereka juga. Bahkan saat itu juga Danu pun diangkat jadi staf di yayasan milik mereka. Intinya malam itu nggak ada yang aneh di rumah mereka. Tapi besok paginya nih ya, tepatnya di jam setengah 8 pagi saat Yosef ini pulang ke rumah, yang niatnya mau ngambil peralatan golfnya, di situ dia langsung ngerasa aneh pas ngelihat mobil Alphardnya yang terparkir di situ agak miring mepet ke dinding, dan juga mobilnya terparkir menghadap ke depan. Karena biasanya ya mobil terparkir itu menghadap ke belakang. Tapi awalnya dia masih belum curiga apapun. Tapi pas dia masuk ke rumah, ternyata pintu rumahnya nggak kekunci, sedangkan di dalam nggak ada orang. Disinilah dia mulai panik, teriak manggilin istri dan anaknya, tapi nggak ada yang nyaut. Sampai dicari ke halaman belakang juga nggak ada. Justru di lantai bagian belakang rumahnya banyak genangan air dan banyak tetesan merah, ditambah kondisi rumahnya juga saat itu yang udah berantakan. Karena ini Yosef pun makin panik lagi, sampai dia pun lari ke depan minta pertolongan. Nah, kebetulan ya di depan rumahnya sedang ada Pak Suparman, pegawai kebersihan desa mereka yang sedang ngebersihin rumput. Nah, jadi dia juga warga di sana ya, yang emang dikenal Yosef ini. Jadi Yosef pun minta bantuan Pak Suparman untuk nemenin dia ngecek rumahnya. Nah, setelah dicek di situ Suparman pun kaget ngelihat kondisi rumahnya yang udah kayak gitu. Nah, setelah dicek juga Suparman ini tuh nggak sengaja nemuin ada tetesan merah di rumah itu. Nah, tapi setelah dia ikutin jejak tetesan merahnya itu mengarah ke pintu bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi samping rumahnya. Di situ Suparman pun langsung manggilin Yosef dan nunjukin soal apa yang dia temukan. Nah, akhirnya mereka pun coba ngintip ke dalam mobil itu, dan disinilah mereka kaget ternyata di bagasi mobil itu ada Tuti dan Amel yang udah nggak bergerak lagi dalam kondisi yang tanpa busana sama sekali. Karena ini Yosef pun langsung nyuruh Suparman untuk ngelapor soal ini ke RT. Nah, jadi saat itu juga Suparman pun langsung lari ke rumah RT untuk ngelapor ini, sedangkan Yosef di situ langsung nelpon istri dan anaknya untuk ngabarin soal kejadian ini. Nah, setelah itu barulah dia pun tancap gas naik motor ke Polsek Jalan Caga untuk ngelapor soal perampokan yang terjadi di rumahnya. Jadi saat itu juga polisi pun langsung ke sana, dan enggak lama kemudian rumahnya pun langsung ramai dengan para warga dan juga polisi yang ada di TKP yang berusaha menyelidiki soal apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saat ditemukan tubuh Tuti dan Amel itu dalam kondisi basah. Nah, setelah itu ya tubuh mereka pun itu langsung diamankan polisi untuk diotopsi, yang mana hasilnya menunjukkan kalau Tuti meninggal akibat hantaman benda tumpul, dan juga diyakini kalau Tuti udah meninggal sejak jam 12 malam. Sedangkan Amel juga sama, meninggal akibat hantaman benda tumpul, tapi cuman di tubuh Amel adanya kerusakan di bagian kepala yang diyakini itu terjadi karena diduga Amel ini mungkin sempat melakukan perlawanan ke pelakunya. Dan diperkirakan juga kalau Amel baru meninggal di jam setengah 5 subuhnya, yang artinya saat tubuh mereka ditemukan Amel baru 3 jam tuh menghembuskan napas terakhirnya. Sedangkan di sisi lain saat itu polisi pun terus melakukan penyelidikan di rumah Tuti, yang awalnya semuanya ngira kalau ini kasus perampokan. Tapi setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya polisi pun menyimpulkan kalau ini bukan perampokan karena di rumahnya nggak ada satupun barang berharga yang hilang, dan juga nggak ada pintu atau jendela yang rusak akibat dibobol, yang artinya pelakunya masuk ke rumah itu secara leluasa, yang diyakini juga kalau pelakunya udah hafal dengan denah bahkan situasi rumah itu. Jadinya polisi pun mulai menduga kalau pelakunya kemungkinan besar orang terdekat korban. Nah, jadinya polisi pun sampai periksa 25 saksi yang berasal dari kerabat, keluarga, bahkan sampai tetangga terdekat mereka. Semuanya diperiksa, dan di situ juga polisi pun langsung memeriksa CCTV yang ada di tempat cuci mobil yang berada di seberang rumah
rumah mereka yang jaraknya emang dekat nih dari rumahnya Tuti, yang mana di rekaman CCTV-nya akhirnya polisi pun nemuin satu titik terang karena setengah jam sebelum tubuh mereka ditemukan, tepatnya di jam 7 paginya, di situ kelihatan ada mobil Avanza warna putih silver yang berasal dari rumah Tuti yang sempat berhenti di depan tempat cuci mobil itu. Setelah itu kelihatan seorang wanita yang berkerudung dan bergamis yang menggunakan masker turun dari mobil itu untuk ngebuang bungkusan kresek merah di tempat sampah yang ada di tempat cuci mobil itu. Setelah itu wanita itu pun masuk ke mobil lagi dan lanjut jalan, yang mana diduga itulah salah satu pelakunya yang baru aja ninggalin rumah Tuti 30 menit sebelum Yosep nyampe ke rumah. Terus ada juga pengakuan dari kepala desanya kalau jam 8 pagi kepala desanya sempat ngelihat mobil Alphard yang ada di rumah Tuti itu sempat keluar, tapi nggak lama kemudian mobilnya pun balik lagi dan terparkir di garasi rumah Tuti. Tapi kepala desanya nggak ngelihat siapa yang ada di dalam mobil itu karena kaca mobilnya yang ketutup. Jadi dari sini polisi pun mulai mendalami titik terang yang sudah ditemukan, yaitu informasi dari kepala desanya tadi dan juga rekaman CCTV-nya. Nah, tapi penyelidikannya pun berujung buntu karena setelah itu nggak ditemukan lagi petunjuk apapun. Di saat semuanya yang sedang kebingungan sebenarnya siapa pelaku di balik kasus ini, akhirnya di sini polisi pun lagi-lagi nemuin titik terang, yang mana saat itu polisi memeriksa pakaian yang digunakan Yosep di hari kejadian itu ditemukan sedikit bercak merah di bagian dekat kera jaketnya. Terus setelah diselidiki ternyata bercak merah itu identik dengan darahnya Tuti, yang emang temuan ini pun langsung mengagetkan semua pihak, terutama pihak keluarga bahkan publik di seluruh Indonesia saat itu, karena kasus ini saat itu memang udah jadi liputan nasional. Terus nggak lama kemudian publik pun makin dikagetkan lagi dengan pengakuan Yuris yang merupakan anak pertama Tuti dan Yosep, yang ternyata sejak awal Yuris ngaku kalau dia emang udah curiga dengan bapaknya yang sebagai pelaku di balik kasus ini, karena saat kejadian sebelum Yosep ini ke kantor polisi ngelapor soal kasus ini dia sempat nelpon istrinya Yuris untuk ngabarin soal kejadian ini. Nah, yang ngebuat Yuris ngerasa aneh kenapa bapaknya nggak langsung nelpon dia, padahal Tuti itu ibu kandungnya dan Amel itu adik kandungnya. Kenapa ngabarinnya harus melalui istrinya? Terus Yuris juga ngakuin dimana setelah polisi menjadikan rumah itu sebagai TKP, yang artinya nggak boleh ada yang masuk ke sana karena resiko rusaknya TKP. Karena rumah itu emang sedang dalam masa penyelidikan polisi, tapi Yosep ini sempat nyuruh Yuris datang ke rumah tersebut untuk mindahin mobil lain yang ada di garasi itu. Karena dipaksa bapaknya mau nggak mau Yuris pun mindahin mobil itu. Ternyata setelah mobil itu dipindahin, Yuris pun langsung diperiksa untuk dijadikan saksi karena sempat dituduh merusak TKP. Terus yang makin ngebuat dia merasa aneh, bapaknya juga maksa Yuris ini untuk didampingi pengacara saat memenuhi panggilan polisi, yang seolah-olah ada yang ditakutkan bapaknya saat Yuris ini diperiksa polisi. Bukan cuma itu, karena setelah itu ya, yang padahal kasus ini sedang berjalan, Yosep dan Yuris mulai berselisih karena saat itu Yuris ini sempat nolak perintah bapaknya untuk mencairkan dana bos di yayasan mereka sebesar 100 juta. Yuris nolak tawarannya bapaknya karena merasa nggak pantas melakukan itu semua, apalagi di tengah musibah yang nimpa keluarga mereka. Terus kecurigaan ini pun bukan cuma dari pengakuan Yuris, karena saat itu di bulan September di tahun itu ya, ada sebuah video wanita kesurupan yang viral di TikTok, yang mana wanita di video itu kerasukan arwahnya Amel, yang mana di situ arwah Amel ngakuin kalau dia sempat ngelihat ibunya di kamar yang udah tanpa busana yang sedang dieksekusi 4 orang termasuk bapaknya ya si Yosep ini, dan juga Mimin yang merupakan istri muda bapaknya. Karena kaget dan takut dengan apa yang dia lihat, Amel pun teriak histeris dan melarikan diri keluar, tapi Mimin ngejar Amel ini, yang akhirnya Amel pun dieksekusi di situ, yang mana katanya itu pengakuan arwah Amel yang masuk ke tubuh wanita ini. Ini Amelia ya? Subhanallah. Kenapa jahat? Astagfirullah. Apakah benar siapa ini yang sebenarnya yang membunuh Teh Amel sama Ibu Tuti itu siapa? Ayah. Ayahnya itu siapa namanya? Ayah Teh Amel. Yosep. Subhanallah. Maksudnya sama siapa dia itu? Datangnya. Ibu Mimin. Ibu Mimin kan itu istri mudanya ya? Iya.
Subhanallah. Terus si akun ini juga ungkapin yang katanya ya pas dia lewat di depan rumahnya Amel, dia ngerasa setengah sadar, terus seolah-olah dia ngerasa kayak ada yang ngajak dia masuk ke situ untuk Amel ini nunjukin gimana proses dia dieksekusi. Tapi kalau menurut kalian soal kesurupan ini kayak gimana nih? Bisa jadi benar, bisa jadi enggak juga sih. Tapi yang pasti soal kesurupan ini emang ngebuat orang-orang jadi makin percaya lagi kalau Yosef emang bener-bener pelakunya. Pastinya ngebuat orang-orang kaget dan kayak enggak nyangka gitu loh kalau Yosef ini sebagai pelakunya, karena berdasarkan liputan media saat itu Yosef ini seolah sosok yang paling berduka karena kehilangan istri dan anaknya, terutama saat proses pemakaman Tuti dan Amel ya. So Yosef ini sempat mendoakan makam Tuti dan Amel sambil nangis gitu loh, sampai tangannya gemeteran. Bahkan Yosef juga sempat minta bantuan ke presiden sambil nangis terseduh-seduh minta kasusnya untuk segera diungkap. Jadi itulah yang ngebuat orang-orang kaget karena orang-orang udah banyak yang sedih dan simpati dengan Yosef karena dia emang sering nunjukin nangis-nangis gitu karena kehilangan istri sekaligus anaknya. Jadinya karena ini ada beberapa YouTuber saat itu yang ngebahas kasus ini juga, yang emang secara gamblang mereka nyebutin semua kejanggalan Yosef ini yang mungkin aja dia emang pelakunya. Tapi ternyata Yosef justru ngancam para YouTuber yang sudah ngebahas kasusnya, terutama yang nuduh dia. Bahkan Yosef ini yang didampingi pengacaranya ngaku merasa tertekan dengan tuduhan-tuduhan yang udah memfitnah dia. Bahkan dia pun ngungkapin berani bersumpah di bawah Al-Quran kalau dia bukan pelakunya. Ini juga saya disumpah dulu sama pengacara, sampai pakai Quran pun boleh. Saya tidak sama sekali melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, itu aja. Ini yang menjadi korban. Tapi karena tuduhan ini bukan cuma mengarah ke Yosef tapi juga mengarah ke Mimin, bahkan kedua anaknya. Jadi karena ini ya Mimin pun sampai bersumpah di bawah Al-Quran, yang mana di video ini dia bersumpah nggak tahu dan nggak terlibat di kasus ini, yang bahkan dia siap dengan konsekuensinya kalau dia bohong. Dan ini benar-benar sumpah di bawah Al-Quran loh. Coba deh kalian nonton videonya. Saya bersumpah, sumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu tidak melakukan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah, saya bersumpah atas Rajapati di Ciseti itu saya sama sekali tidak tahu menau. Sudah siap dengan segala risiko bila saya siap, saya tidak bakalan mundur. Saya siap konsekuensinya apapun karena saya ngomong itu sejujur-jujurnya. Di BAP itu tidak ada bohong sama sekali. Tapi yang anehnya ya, yang padahal sebelumnya Yosef sempat ngaku kan kalau dia berani disumpah di bawah Al-Quran, tapi di video ini, yang mana ini video yang berasal dari channelnya Misteri Mbak Suci, di situ padahal Mimin ini didampingi Yosef, yang mana Yosef ada di video ini, tapi anehnya dia enggak disumpah di bawah Al-Quran. Nggak tahu tuh karena apa, kenapa dia enggak disumpah. Padahal sebelumnya dia udah nantangin kan kalau dia berani disumpah di bawah Al-Quran. Dulu sama pengacara, sampai pakai Quran pun boleh, saya nggak. Setelah 2 tahun kasus ini masih juga belum terungkap, akhirnya nih ya di tanggal 17 Oktober di tahun 2023 ini, Danu yang merupakan ponakannya Tuti tadi, yang kadang dia sering ada di rumah Tuti, kalian masih ingat kan di sini Danu ini tiba-tiba menghebohkan semuanya karena Danu ini menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat yang ngaku kalau dia salah satu pelaku, bahkan dia tahu siapa pelakunya dan kayak gimana kronologi kejadiannya, yang emang karena ini kasusnya yang sebelumnya udah mulai nggak kedengeran lagi, tiba-tiba viral lagi nih. Jadi berdasarkan pengakuannya, kronologinya kayak gini nih. Nah, di malam kejadian ya sekitar jam 11 malam, Danu yang saat itu sedang di luar, yang sedang ada di rental PS, tiba-tiba dihubungi Yosef, nyuruh nemuin Yosef ini di warung pecel lele yang gak jauh dari rumah Tuti. Setelah itu mereka ketemu, di situ Yosef cerita ke Danu kalau dia kesal sama istri dan anaknya karena mereka sedang ada masalah soal uang yayasan. Nah, karena ini Yosef ngajak Danu untuk ngasih pelajaran ke istrinya. Nah, Danu pun mau karena dia emang gak berani nolak perintah Yosef. Setelah itu
itu Yosep pun ngebawa Danu ke rumahnya, yang mana di sana ternyata udah ada Mimin yang merupakan istri mudanya Yosep ini, dan juga kedua anak laki-lakinya Mimin yang bernama Ariki dan Abi. Di situ Yosep nyuruh Danu ambil golok yang ada di dalam rumah. Setelah golok diambil, golok itu pun dia kasih ke Yosep. Setelah itu mereka berempat masuk ke dalam rumah, sedangkan Danu disuruh nunggu di garasi. Nah, jadi Danu nggak perlu ngeliat kayak gimana prosesnya, tapi setelah beberapa jam dia nunggu, di situ Danu tiba-tiba dengar suara jeritan Amel. Jadi Danu pun langsung masuk untuk ngecek. Ternyata di dalam kamar Danu kaget karena ngelihat Tuti yang udah terbaring, yang udah nggak bernapas lagi, sedangkan Amel itu masih terduduk di pojok kamar. Terus dia juga ngelihat salah satu pelakunya menghantam kepala Amel ke tembok sampai Amel pun akhirnya berhenti bernapas di situ. Setelah itu Yosep nyuruh Danu menggotong tubuh Tuti dari kamar ke ruang TV. Setelah itu barulah dibawa ke kamar mandi untuk nyiram tubuhnya yang mungkin tujuannya untuk dibersihkan. Setelah itu Yosep pun nyuruh Danu lagi untuk menggotong tubuh Tuti untuk dimasukkan ke bagasi mobil Alphard yang sudah diparkir di garasi yang menghadap ke jalan. Jadi bagasinya menghadap ke belakang. Setelah itu Yosep nyuruh Danu lagi untuk ngebersihin bercak merah yang netes di lantai. Nah, setelah itu semuanya beres, barulah mereka pun ninggalin rumah itu. Tapi di situ Yosep sempat mengingatin untuk Danu ini tutup mulut. Jadi itulah pengakuan Danu ini yang ternyata menurut dokter Hastri yang merupakan orang di balik hasil otopsi tubuh Tuti dan Amel juga ngakuin kalau pengakuan Danu emang sinkron dengan kondisi tubuh mereka saat diotopsi, dan juga sinkron dengan kondisi TKP-nya. Pertama, kondisi rumah mereka terutama di bagian belakang emang dalam keadaan basah karena banyak air menggenang di lantai kan. Nah, jadi sinkron juga nih dengan pengakuan Danu kalau tubuh mereka emang sempat disiram di kamar mandi sebelum akhirnya digotong dan dimasukkan ke mobil. Dan ini juga sinkron sekaligus jawaban kenapa saat tubuh Tuti dan Amel ditemukan itu dalam keadaan basah. Itu juga dengan banyaknya temuan tetesan merah yang ada di ruang TV, yang ternyata tubuh Tuti emang sempat digotong ke ruang TV sebelum akhirnya dibawa ke kamar mandi, dan banyak lagi detail-detail lain yang sinkron dengan pengakuan Danu ini. Yang akhirnya karena ini polisi pun yakin kalau Danu emang salah satu pelaku di kasus ini. Yang akhirnya saat itu juga Danu pun langsung ditetapkan sebagai salah satu tersangka di kasus ini. Nah, tapi di situ Danu pun langsung menawarkan diri untuk menjadi kolaborator justice di kasus ini untuk membantu pihak kepolisian untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Ya, karena dia salah satu pelaku, pastinya banyak informasi gitu kan dari Danu ini. Terus setelah ini polisi pun akhirnya menahan Yosep untuk diperiksa lebih lanjut pastinya. Karena sampai sekarang Yosep ini masih tetap bersikukuh enggak mengakui semuanya. Bahkan dia menganggap pengakuan Danu adalah pengakuan palsu. Tapi karena banyaknya petunjuk yang mengarah ke Yosep ini, misal kayak jaket yang dia pakai di hari H itu ada bercak merah, apalagi bercak merah itu emang identik dengan darahnya Tuti. Belum lagi berdasarkan pengakuan Yuris tadi ditambah pengakuan Danu tadi juga ya. Akhirnya karena ini Yosep pun ditetapkan jadi tersangka. Setelah itu Mimin dan kedua anaknya juga diperiksa yang akhirnya jadi tersangka juga. Tapi mereka ini nggak ditahan, cuma wajib lapor aja. Tapi yang pasti di kasus ini sekarang sudah ada 5 tersangka, yang mana ini emang titik terang yang jadi modal yang kuat banget gitu ya untuk benar-benar bisa ngungkapin kasus ini. Terus yang jadi pertanyaannya, kenapa Danu ini nurut dengan perintah Yosep yang pada akhirnya dia juga justru menyerahkan diri ke polisi? Kenapa tuh? Jadi gini, berdasarkan informasi yang aku temuin di wawancara eksklusif kuasa hukum keluarga korban sekaligus kuasa hukumnya Danu di media ya, kalau posisi Danu emang ada di posisi yang tertekan karena statusnya sebagai anak angkat Yosep dan Tuti sampai dia disekolahkan juga. Nah, jadi karena ini Danu ini ya jadi nurut banget sama Tuti dan Yosep, apapun disuruh dia nggak berani nolak. Makanya di malam kejadian itu Yosep ini terus-terusan nyuruh dia karena Danu emang nggak berani nolak, biarpun sebenarnya dia tahu kalau itu salah. Dan setelah Danu melewati malam itu, dan ini pun jadi kasus yang besar, disinilah Danu ngalamin trauma dan tekanan yang kuat banget karena sejak awal dia udah merasa bersalah karena dia merasa salah satu pelaku di kasus ini. Karena sejak awal juga dia tahu siapa pelaku sebenarnya, tapi dia nggak berani speak up, nggak berani ngungkapin karena takut sama Yosep. Bahkan Danu sempat ngalamin ancaman loh, sampai dia takut kalau dia
dieksekusi kalau berani buka mulut. Tapi dibalik itu dia juga nggak tenang karena harus nyimpan rahasia sebesar itu sendiri sampai kata kuasa hukumnya ya. Sejak kejadian itu Danu ini sering kelihatan murung dan ini berjalan selama 2 tahun. Ya kasusnya terjadi akhirnya karena udah nggak kuat lagi dia pun memberanikan diri mendatangi Polda Jawa Barat untuk mengakui ini semua. Yang seolah dia lebih milih penjara dibanding harus memikul rahasia sebesar itu. Apalagi di bawah ancaman yang mungkin aja ya dia bisa jadi korban selanjutnya sama pelaku yang sebenarnya. Dan setelah dia mengaku ini semua, keluarganya di rumah pun sampai dapat perlindungan khusus dari kepolisian di sana untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan terjadi sama keluarganya. Jadi karena pengakuan Danu tadi, polisi pun kembali melakukan olah TKP di rumah ini yang untuk menyelidiki ulang sekaligus nyari golok yang digunakan pelakunya untuk mengeksekusi Tuti dan Amel. Karena golok itu akan jadi bukti kuat kalau ditemukan. Nah tapi sampai sekarang golok itu masih belum ditemukan nih. Bahkan sampai aku bikin video ini ya, tapi nggak tahu sih besok apa lusa. Dan yang menarik perhatian orang-orang sekaligus banyak yang tepuk jidat gitu ya. Pas polisi melakukan olah TKP-nya, ternyata dihadiri Rara yang merupakan pawang hujan yang dulu sempat viral. Terus banyak info yang beredar kalau polisi sempat minta kehadiran Rara untuk menerawang soal di mana goloknya. Ternyata berdasarkan klarifikasi Rara ini, kalau dia datang ke TKP bukan karena diminta kepolisian untuk datang ke sana, tapi dia emang pengen nonton olah TKP-nya secara langsung. Tapi pas dia di TKP, dia diminta polisi untuk masuk ke TKP cuman untuk menurunkan hujan karena saat itu kondisi TKP-nya yang sedang panas dan gerah. Sedangkan proses olah TKP-nya harus terus berlangsung. Jadi emang ada sih videonya yang mana di situ Rara ini ngomong kalau dia udah menerawang goloknya yang katanya goloknya itu ada di air atau di sungai. Dan tadi kan sempat dicari golok. Nah, penerawangan saya itu elemennya tuh air, goloknya tuh udah dibuang ke sungai atau kemana lah. Karena polisi menduga kalau motif atau tujuan pelakunya menghabisi Tuti dan Amel karena ada hubungannya dengan yayasan milik mereka ini. Nah, jadi polisi pun mulai menyelidiki yayasan ini. Ternyata hasilnya mengejutkan semuanya karena di yayasan milik mereka ini ternyata adanya siswa fiktif. Karena menurut penyelidik ya kalau yayasan itu legal standing tapi secara operasional nggak ada siswanya. Sedangkan yayasan itu dapat pendanaan bantuan dari BOS atau bantuan operasional sekolah yang merupakan bantuan program pemerintah. Dan yang lebih nya lagi nih ya, pemasukan yayasan ini yang berasal dari BOS itu nilainya fantastis, yaitu sebesar 1 miliar. Dan dana yang masuk yang berasal dari BOS yang dialokasikan itu sebanyak 3 kali dalam setahun, padahal siswanya fiktif. Karena ini sampai muncul juga petisi yang minta polisi untuk menyelidiki soal adanya kemungkinan kasus yang lebih besar lagi di balik yayasan ini, terutama soal adanya kemungkinan pencucian uang. Nah tapi kalau pencucian uang ini masih kemungkinan ya. Jadi aku nemu info updatean terbaru soal berita kasus ini ya, yang katanya di sini kalau Yosep itu terlilit hutang dan itu baru ketahuan setelah Yosep ini jadi tersangka dan ditahan kepolisian. Jadi setelah Yosep ditahan, ada seseorang menghubungi Yuris yang ngaku kalau di tanggal 6 Maret tahun 2023 kemarin Yosep ngutang ke dia itu sebesar dan janji akan ngebayar hutangnya menggunakan uang dari dana BOS yayasannya di tahun 2024 nanti. Tapi karena dia tahu Yosep udah ditahan, jadi dia takut hutangnya nggak dibayar, makanya dia minta hutangnya dibayar sama Yuris yang merupakan anak pertama Yosep. Terus yang anehnya ternyata Yosep ngutang ke orang itu katanya uangnya itu untuk ngebayar kuliah Amel. Aneh kan? Padahal dia ngutangnya itu di tahun 2023 ini loh. Sedangkan Amel udah tutup usia sejak tahun 2021. Tapi dia pun sampai ngancam kalau hutangnya nggak dibayar dia bakal bongkar rahasia yayasannya. Tuh rahasia apa lagi nih? Tapi apapun itu kita tunggu aja penyelidikan polisi karena sampai sekarang polisi masih terus menyelidiki yayasan ini dan juga pastinya menyelidiki soal kasus ini ya. Semoga kasus ini bisa cepat terungkap dan pelaku yang sebenarnya bisa dihukum seberat-beratnya demi keadilan untuk Tuti dan Amel dan keluarganya. Dan menurut informasi yang aku temuin kalau pelakunya emang terancam hukuman matoy, tapi itu pun masih terancam ya. Kita tunggu aja lah update-updatean kasusnya dan hukumannya itu kayak gimana nanti. Jadi sampai di sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Tapi apapun itu ya, apapun yang terjadi, semoga kasus ini benar-benar bisa jadi pembelajaran untuk kita semua gitu. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin.
alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik yang mendengarkan dari channel aku. See you next video. Bye.